Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihil kirami ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para al-mukarram tuan guru, para asatiz, yang saya hormati Bapak KUA Kanda Tuan Guru Haji Suparman SAG, yang saya hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Bapak Muhalib, beliau dari fraksi Gerindra, kebetulan di Dusun Gunung Agung tempat tinggal beliau. Yang saya hormati Bapak Kadus dari kedua belah pihak, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, para saksi nikah, rahimakumullah wa hadakumullah. Wabil khusus yang tercinta dan berbahagia, adinda berdua, saudara Irham Kifli dan saudari Novi Hartati Ningsih. Semoga adinda berdua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini pada hari ini, apa yang jauh kini telah dekat, apa yang menjadi mimpi dan khayalan kini sudah menjadi kenyataan, dan apa yang diharamkan kini telah dihalalkan. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pernikahan adinda berdua bisa terlaksana. Tidak lepas dari peran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada sehelai daun pun yang jatuh ke atas bumi kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi zulumatil ardi, dan tidak sebutir biji pun yang jatuh di atas bumi yang gelap gulita sekalipun kecuali Allah mengetahuinya. Wala tarfin wala ba'sin illa fi kitabim mubin, dan tidak suatu keadaan yang kering ataupun yang basah kecuali telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Artinya bahwa rentetan perjalanan hidup kita memang sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yudabbirul amro, bahwa Allah lah yang telah mengatur segala urusan-urusan manusia. Adinda berdua yang berbahagia, dalam mengarungi bahtera rumah tangga perlu kita memiliki suatu pedoman, suatu pegangan, suatu landasan. Pedoman yang paling angkuh, paling kuat, tidak ada lain, yang pertama adalah iman. Kita menikah hendaknya didasari karena iman, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lain, tiada ada bukan tujuan kita menikah hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah berniat karena Allah, artinya bahwa kita akan menerima dengan ikhlas, dengan tulus segala kelebihan dan kekurangan pasangan kita masing-masing. Karena tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada wanita yang sempurna, tidak ada laki-laki yang sempurna. Pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi kalau didasari karena Allah, maka kita akan ikhlas menerima segala kelebihan dan kekurangannya. Itu yang pertama. Dan kalau kita dasarkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya pernikahan itu kita jadikan sebagai motivasi
sebagai stimulan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi tenang, menjadi tentram. Sebagaimana di dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang dibacakan oleh Qori tadi, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan istri-istrimu dari jenismu sendiri. Dari jenismu sendiri, artinya dari sesama manusia. Tidak dari kambing, tidak dari sapi, tidak dari onta, tapi dari jenis kita sendiri. Litaskunu ilaiha, supaya engkau menjadi tentram, supaya engkau menjadi nyaman, tenang dengannya. Maka paling tidak kalau sudah beristri, maka kita akan menjadi fokus dalam kehidupan ini untuk menata kehidupan, mencari rezeki, meningkatkan karir dan lain sebagainya kalau sudah ada pasangan. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian itu cinta kasih sayang. Allah lah yang akan menstempelkan, ya, menaruhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam hati masing-masing kalau kita sudah mendasarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang menjadi pondasi di dalam kita berumah tangga adalah akhlak. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Di dalam kita berkeluarga harus kita mengutamakan akhlak. Karena tidak ada artinya cantik kalau akhlaknya tidak baik, maka dia akan berubah menjadi buruk. Tidak ada artinya ganteng kalau akhlaknya bejat, zalim dan lain sebagainya, akan hilang kegantengannya itu. Maka perpecahan, cekcok, broken home dan lain sebagainya, itu yang banyak terjadi kalau tidak dikedepankan akhlak. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tabrani, khairun nisa, sebaik-baik istri itu, sebaik-baik wanita, man tasarruka idza absarta, adalah yang membuat kamu bahagia ketika kamu memandangnya, yang membuat kamu senang ketika kamu melihatnya. Makanya seorang istri harus berwajah cantik di depan suami, harus banyak senyum di depan suami, harus berpakaian yang rapi, yang bagus di hadapan suami. Kendek sak nyebang, elek jurun semama, berbeda nak senang, nyebang doang, cemberut, ya. Marawan buit sigon, ruan mua, berang leceng, ya, si sepang, berbeda nak senang semama, ya. Maka tidak termasuk istri yang terbaik. Istri yang terbaik adalah yang membuat suaminya selalu senang. Maka harus berparas yang manis, yang cantik di depan suami. Berjawab solah-solah nafi, ia kan berpupur berkincu le jangan semama. Ndak masa lalu pesta doang apa berpupur berkincu. Wapas lalu pesta jak pita gamis sak solah. Pita bedak sak solah, pita kincu sak solah. Dengan tujuan apa? Adin sak tertelek si dengar. Dosa belik. Elem sogol jebak sampai datang tak pesta, tetap tercatat dosa. Lamun berniat adin sak solah si tertelek si dengar. Lagu adin sak solah tak tertelek si suami jak pahala belik. Maka lebih-lebih waktu sabarang tendok berjawab solah-solah. Ya, ni papa lalu makan jak bau parfum sengeh-sengeh. Pas nak tendok aja sikat gigi doang mendek, ambon para ambon kaporit. Bermain tak ada teman, ya. Ya terpeluk tercium si suami. Ambun din keruan, para ambun belang. Kelambin din noh popok pilih jelo. Dek, berkincu-kincu din dua. Bopopon din dua.
Seharus pasti barang tendok kan je semamet. Ya ampun bejap solah-solah. Saya enggak yang tertegal doang si semamet Novi. Nih yang tertegal doang si semamet. Wah tapus dosa sikit si Allah Ta'ala. Tapus dosa sikit, terkicam sikit pahala si Allah Ta'ala. Mulai yang tercium kending si semamet, terkicam pahala 10, tapus dosa 10. Mulai yang terpeluk si semamet, tijan pahala 100, tapus dosa 100. Bilang malam ya tapus dosa. Bilang malam ya tapus dosa. Novi, maka buatlah suami itu selalu bergairah, ya. Buatlah suami itu selalu bergairah sehingga merasa dia cinta, dia sayang sama istri. Maka itu sabda Rasulullah tadi, man tasarruka idza absarta. Sebaik-baik istri itu adalah istri yang apabila dipandang oleh suaminya, suaminya merasa senang dan bahagia. Kemudian yang kedua, wa tuti'uka idza amarta. Seorang istri apabila diperintah oleh suaminya, dia taat, dia patuh, ya. Maka seorang istri kepatuhannya sekarang adalah yang paling utama kepada suami, sudah tidak lagi kepada ibu, ya. Aran waya kalau beda dengan toa, sakit sekarat aran waya. Lamun dek tezinan si semamem, dem kanggo. Nah dikilah bicara agama. Saya ingat lain arak le zaman Nabi, ya. Arak sopok dengan nina, wah sekarat, ina. Elen mulai sakit, elen terpeta. Aneh kama ina dia sakit tu. Lalu peta, apa yang berjawab? Dek man mau izin lek semamem, saya ingat semamem, kenyakan lalu perang kan jadi sini Nabi. Jangan sekarang semenuh jua, jangan nyembelinan semenuhan jua. Dek man mau izin lek semamem. Saya ingat semamem ke dek man nolek lalu perang kan jadi sini Nabi. Depin was selesai temakaman, selesai perang, telaporan dari sini Nabi, ya Rasulullah. Lah arak umat santar lalu, inak sakit jangan mati dek lalu pita. Saya ingat Nabi sih, dek mati zina si semamem. Nabi jawab Nabi, gare-gare sak taat lek semamem. Ia sebab tampunan dosa salah selapu inak sak mati no mati sebenarnya. Nadiki searang taat dengan nilai semamem. Jadi apa unit terperintah dalam hal sak solat, terutama nggih nopi isi semamem wajib ya taati, nggih. Wajib ya taati. Apalagi dia berkemelek. Ngerti kenapa berkemelek nopi? Berkemelek niki saya enggak salah sopok. Kewajiban dengan nina, sifat dengan mama melayani suami, ya. Haqquz zauj 'alal mar'ah. Jadi kewajiban dengan nina, sifat semama atau haknya laki-laki terhadap suami itu yang pertama adalah alla tamna'u nafsaha wa in kana 'ala zuhri fatabin, ya. Deng kanggo ya kenendek lamun berkemelik semamem walaupun di atas kendaraan ni Novi deng kanggo kenendek ada nak berkemelik semamem walaupun di atas kendaraan. Ia mana di sini Nabi nggih aran wayem si melet lalu nyerojot dagangan irham tu lelangan mentelah dulu aran wayem lagu segera lalu. Nah niki searan kewajiban searan layani suami niki dia santar belik. Bahkan dalam hadis lain disebutkan la tu'addi al-mar'atu la tu'addi haqqallah hatta tu'addi haqqa zawjiha kullahu. Dengan nina senun dek man termasuk dek man teparan tunaian kewajiban li Allah Taala sendek man tunaian kewajiban li semama selapu. Subhanallah. Ya. Jadi al-mar'atu la tu'addi haqqallah, dengan nina nikman teparan tunaian hak oleh Allah Taala hatta tu'addi haqqa zawjiha kullahu. Sendikman tunaian selapu kewajiban dia semama. Subhanallah. Bahkan dalam hadis lain anda salah satu la yaqbadullahu salatan. Telu perkara, telu golongan dia terima sembahyang si Allah Taala. Di antara saat telu
al-mar'atus saqit alaiha zawjuha hatta yarda. Dengan Nina, seorang perempuan yang dimurkai oleh suaminya sampai suaminya itu redha kepadanya. Jadi lamun ara entam gadak sama ame nopi mau ndek reda ndek ikhlas sili selama no ndek terima sembahyang insyaallah taala. Subhanallah. Dalam sebuah hadis disebutkan Malik andai ke kanggo suruh dengan sujud mana disebut Nabi le kajian manusia niscaya nak suruh sujud dengan ini tiba semama. Si aran wajib dia berbakti le semama. Nasak ketelu dengan ini sak paling solah menurut Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam nafi wa tahfizu ghaibataka fi nafsiha wa malika. Menjaga kehormatannya, menjaga harta suaminya ketika suaminya tidak ada di rumah. Harus menjaga kehormatannya, jaga aurat. Ya kena ya. Jaga kehormatannya ketika suami tidak ada dan jaga harta suami juga di rumah. Jangan dikasih orang lain kalau belum ada izin daripada suami. Dan kadang-kadang sebalik mempesan dengan bareh pasan itu bapak nak datang juga beliau yang buku muni. Subhanallah. Padahal sangat sin haram hukum ketika memberikan harta suami kepada orang lain kecuali dengan izin suami. Maka seorang istri harus menjaga kehormatannya, jaga auratnya ketika suami tidak ada di rumah. Maka ketika Nopi mengamalkan 3 ini, maka sudah termasuk menjadi istri yang terbaik menurut baginda Nabi SAW. Dan istri yang soleha itu adalah merupakan perhiasan dunia yang paling baik. Sabda Rasulullah, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solihah. Kalah perhiasan-perhiasan yang ada di dunia, kalah wisata-wisata yang ada di dunia. Ternyata perhiasan yang terbaik di atas dunia ini adalah istri yang solihah. Maka berikhtiarlah, berusahalah Nabi menjadi istri yang solihah. Insya Allah surga akan menantimu. Ya, karena seorang istri itu akan masuk surga ketika sudah mendapatkan ridho suaminya. Ya, tapi kalau suami akan masuk surga kalau dia dapat ridho dari ibunya. Ya, maka suami milik ibu dan istri milik suami. Dan jangan sampai Nopi menghalangi suami untuk berbakti kepada ibunya. Itu juga tidak boleh, karena itu yang bisa melarang atau mencegah dia selamat di sakaratul maut suaminya. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan Adinda berdua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu semua adalah menjadi harapan kita semua, harapan keluarga, tidak ada lain, tidak ada bukan, ya. Menjadi keluarga yang langgeng dunia dan akhirat. Aden sak belo untung, belo rezeki, belo kebahagiaan. Kedek nama unin dengan tua lain bapak, mudah sak belo untung utang muni. Jadi untung belo utang belo main bilu, ya. Aden sak belo untung, belo rezeki, belo kebahagiaan, belo ketenangan, selamat dunia dan akhirat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam nasihat perkawinan yang singkat ini, karena waktu juga yang sudah sangat sore. Tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan luang, ya, hujan tidak turun, ya, karena biasanya setiap waktu sekarang siang-siang turun hujan lebat dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah ini merupakan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ade Nopi dan Irham diberikan jalan, ya, diberikan peluang waktu yang bagus, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.